Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat semuanya. Pertama-tama saya ucapkan terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya untuk dapat berbagi dan bertukar pikiran dengan teman-teman semua mengenai soft skill. Untuk soft skill ini sendiri, saya membagi menjadi dua seri sebenarnya. Tapi untuk kesempatan kali ini, saya hanya menyampaikan seri satu, yang itu pun terdiri dari 5 sesi, termasuk sesi malam ini. Mari kita mulai penyampaian materinya untuk mempersingkat waktu. Hard skill dan soft skills. Untuk hard skill dan soft skills ini saya memang tidak menerjemahkan ke dalam bahasa Indonesia karena menurut saya akan menjadi kurang tepat kalau diterjemahkan menjadi kemampuan keras dan kemampuan lunak gitu ya. Akan terjadi mispersepsi mungkin, sehingga saya lebih suka tetap menggunakan istilah hard skill dan soft skills. Apa sih hard skills? Hard skills itu lebih kepada keterampilan dan pengetahuan teknis, dan kita bisa mendapatkannya melalui pengalaman, pendidikan, dan pelatihan, baik formal maupun informal. Yang dimaksud dengan pendidikan dan pelatihan formal tentu saja bangku sekolah, perkuliahan, sedangkan yang informal misalnya kursus, pelatihan kerja, dan lain sebagainya. Sedangkan soft skill lebih kepada kemampuan yang sifatnya non-teknis, yang terbentuk dari sifat dan kebiasaan kita. Kalau hard skill itu misalnya nanti saya sampaikan beberapa contohnya, tapi saya sebutkan satu dulu supaya dapat gambaran. Hard skill itu misalnya kemampuan mengetik. Kalau zaman saya SMP dulu, saya ingat banget di kelas 1 saya ada mata pelajaran mengetik sekali dalam seminggu. Tapi memang di luar sekolah pun banyak kursus-kursus mengetik yang diadakan oleh lembaga-lembaga tertentu. Jadi ketahuan ya umur saya udah tua banget ya, masih ada mengetik. Kalau sekarang udah nggak ada kali ya kursus mengetik. Kemudian kalau soft skill itu lebih kepada kemampuan seperti contohnya leadership, kepemimpinan misalnya. Bagaimana seseorang mempunyai kemampuan memimpin timnya dengan baik untuk melakukan suatu aktivitas atau pekerjaan dengan baik dan mendapatkan hasil yang baik. Itu salah satu contoh dari soft skills. Baik hard skill maupun soft skill itu tentu saja bisa dikembangkan teman-teman. Baik dengan belajar sendiri, berdasarkan pengalaman, pelatihan, membaca literasi tertentu, baik buku, jurnal, artikel, dan sebagainya. Dan juga jangan lupa kita juga bisa belajar dari Mbah Google. Sekarang apa sih, hampir semua bisa kita dapat dengan browsing di Google ya. Jadi banyak-banyak cara buat belajar dan meningkatkan kemampuan hard skill maupun soft skills. Kemudian, sebenarnya apa aja sih yang bisa diklasifikasikan sebagai hard skill? Ada 5 contoh nih di sini. 4. Seperti misalnya kemampuan berbahasa asing, baik lisan maupun tulisan. Atau kemampuan menggunakan program komputer, misalnya Office, Adobe, ataupun misalnya Photoshop, membuat program, coding, dan sebagainya. Atau juga pengolahan makanan, atau mungkin bahasa singkatnya memasak gitu ya. Atau pemeliharaan otomotif. Ini adalah hard skill-nya para montir nih, baik motor maupun mobil. Kemudian apa sih yang bisa diklasifikasikan sebagai soft skill selain kepemimpinan tadi? Banyak-banyak. Komunikasi misalnya. Bagaimana kemampuan kita berkomunikasi dengan baik kepada orang lain, baik melalui lisan maupun tulisan, atau malah dengan media lain seperti gambar dan sebagainya. Apa susahnya sih komunikasi? Cuman ngomong doang, begitu kan ya? Kita akan berpikir apa susahnya sih komunikasi, orang cuma ngomong doang. Ternyata nggak semudah itu. Karena kadang-kadang yang kita sampaikan belum tentu exactly atau persis seperti yang kita mau, yang kita maksud, yang kita rencanakan.
Atau mungkin kita sudah menyampaikan dengan baik, tapi penerimaannya yang tidak seperti yang kita harapkan. Jadi memang ada level atau kemampuan tertentu untuk berkomunikasi secara efektif, dan akan menjadi lebih kompleks lagi ketika kita melakukan komunikasi dengan tulisan seperti itu. Atau misalnya termasuk tulisan nggak cuman surat ya, email, WA, SMS itu juga tulisan. Di situ justru challenge-nya lebih berat karena orang tidak bisa melihat ekspresi kita pada saat menyampaikan kata per kata. Bisa timbul salah paham di situ jika kita tidak secara arif dan baik menggunakan kata demi kata buat berkomunikasi dengan lawan komunikasi kita atau lawan bicara kita pada saat kita WA, SMS, surat dan lain sebagainya. Kemudian juga ada soft skill problem solving, memecah masalah. Nggak semua orang punya kemampuan yang cukup baik dalam menyelesaikan masalah. Tidak semua orang diberkahi kemampuan untuk mengambil keputusan yang cepat dalam mengatasi suatu masalah, ataupun cepat tapi belum tentu tepat. Kemudian ada juga kreativitas, soft skill yang disebut dengan kreativitas, bagaimana kita berkreasi membuat sesuatu menjadi lebih baik, membuat sesuatu menjadi lebih cepat misalnya. Kemudian ada juga adaptasi, yaitu kemampuan kita beradaptasi dalam sekitar. Misalnya kita bekerja, kemudian pindah kerja ke tempat lain, apakah kita bisa cepat beradaptasi dengan baik dengan lingkungan kerja yang baru ataukah tidak? Itu juga membutuhkan kemampuan pastinya. Kemudian juga ada etos kerja dan lain sebagainya. Hard skill versus soft skill. Ada apa antara hard skill dan soft skills nih? Jadi pada saat kita mengerjakan sesuatu pekerjaan, hard skill itu memang mutlak kita perlukan dalam suatu pekerjaan. Pertanyaannya adalah bagaimana dengan soft skill? Apakah mutlak juga diperlukan atau tidak? Untuk menjawab pertanyaan ini, mari kita melihat 3 gambar ini. Yang hijau panah adalah level pekerjaan dan tanggung jawab, yang menunjukkan makin ke atas, makin tinggi level pekerjaan dan tanggung jawabnya. Segitiga di kiri adalah hard skill, dan segitiga di kanan adalah soft skill. Dua segitiga ini bentuknya terbalik ya, berlawanan. Maksud dari 3 gambar ini adalah semakin tinggi level pekerjaan dan tanggung jawab, maka hard skill yang dibutuhkan akan semakin lebih sedikit. Sedangkan soft skill di sisi lain akan makin banyak. Saya coba ambil contoh montir. Seorang montir di satu bengkel. Pada saat dia bekerja sebagai montir, dia mutlak tuh harus punya kemampuan bagaimana mengganti oli, bagaimana ngecek mesin, bagaimana ngecek tekanan ban gitu ya. Bagaimana kalau ada kerusakan dia harus bisa memperbaikinya. Itu mutlak. Hard skill itu, kemampuan teknis itu harus mutlak diperlukan. Soft skills lebih sedikit, bukan yang nggak ada, lebih sedikit dalam artian salah satu soft skill yang diperlukan pada saat itu adalah misalnya kemandirian. Pada saat dia mengerjakan pekerjaannya, menangani sebuah kendaraan, sebuah mobil atau motor, nggak bisa tuh yang namanya dikit-dikit nanya ke orang lain. Bang ini gimana ya ganti oli? Bang ini gimana ya ngecek mesin? Nggak bisa. Di situ kemampuan teknisnya atau hard skillnya mutlak diperlukan dan dikuasai sehingga dia bisa mengerjakan pekerjaan yang baik. Dan soft skillnya adalah kemandirian. Dia mungkin bisa, tapi kadang-kadang orang nggak percaya diri, nggak mandiri, merasa harus bertanya, merasa harus dikonfirmasi, merasa harus diliatin sama orang untuk memastikan benar atau enggaknya. Nah, jadi terlepas bahwa dia punya kemampuan hard skill yang baik, kadang-kadang ada orang yang tidak merasa mandiri. Nah, soft skill di si montir ini adalah mungkin yang diperlukan adalah salah satunya adalah kemandirian. Seperti itu. Kemudian karena pekerjaannya bagus, si montir ini sebut saja namanya si A misalnya ya, mendapat promosi sehingga dia menjadi kepala montir. Nah, pada saat dia menjadi kepala montir,
uh, level pekerjaan dan tanggung jawabnya pasti naik. Dan soft skill yang diperlukan ya tidak hanya kemandirian, tapi bertambah. Apa tuh coba? Kepemimpinan. Karena pada saat dia menjadi kepala montir, misalkan di bengkel itu ada 5 montir, dia harus membawahi 5 orang. 5 orang montir yang harus dia pastikan bekerja dengan baik dan hasil pekerjaannya juga baik. Gitu. Kalau pada saat dia menjadi montir, mungkin dalam satu hari dia bisa menangani 3-5 mobil atau 3-5 kendaraan. Tapi justru pada saat menjadi kepala montir, belum tentu dalam sehari dia megang satu kendaraan. Tapi di sisi lain, dia harus mengawasi, dia harus memimpin timnya, dia harus menjadi supervisor, mensupervisi timnya, agar bekerja dengan baik dan menghasilkan pekerjaan yang baik. Memastikan semua kendaraan yang ditangani oleh timnya yang rusak jadi benar, yang pemeliharaannya dilakukan dengan baik, ganti olinya baik, mesinnya dibersihkan dengan baik gitu, dan hal-hal lainnya lah. Jadi pada saat itu hard skill yang dia punya justru berkurang penggunaannya gitu ya, karena yang tadinya 5 mobil sehari misalnya, mungkin setelah menjadi kepala montir paling banyak dia megang 2 misalnya, itu pun kalau mobilnya yang diservis banyak. Tapi justru yang diperlukan pada saat itu adalah kemampuan dia untuk memimpin timnya, memimpin 5 orang bawahannya agar dan mensupervisi 5 orang bawahannya agar bekerja dengan baik. Seperti itu. Jadi sekali lagi pada saat orang naik jabatan, si montir tuh naik jabatan menjadi kepala montir, dia tidak hanya dituntut hard skill-nya yang baik, kemampuan dia menservis mobil dan memperbaiki kerusakan di mobil yang baik, tapi juga dia dituntut soft skill untuk memimpin timnya dengan baik. Tidak hanya dia mandiri gitu ya. Kemandirian tetap harus ada, dalam artian kemandiriannya kalau dia mengambil keputusan yang ada di kekuasaan dia tidak harus sedikit-sedikit nanya kepada bosnya. Bos, ini gimana kalau saya ngambil keputusan ini? Enggak gitu. Ada hal-hal yang harus dia putuskan. Level kemandiriannya, bahkan level kemandiriannya juga harus naik. Yang tadinya cuma kemandirian dalam mengerjakan satu pekerjaan, sekarang kemandirian dalam mengambil suatu keputusan. Jadi memang soft skill-nya harus naik seperti itu. Kita lanjutkan ya. Karena materi ini adalah membahas soal soft skills, mari kita berbicara lebih jauh, lebih lanjut mengenai soft skill. Tadi di slide depan disebutkan bahwa soft skill adalah kemampuan yang sifatnya non teknis, yang terbentuk dari sifat dan kebiasaan. Nah loh, berarti kalau sifat dan kebiasaan bisa dikembangkan apa enggak ya? Itu yang jadi pertanyaan kan? Itu yang jadi pertanyaan. Namanya juga udah sifat, namanya juga udah kebiasaan. Masa sih bisa dikembangkan? Kan udah cetakannya begitu gitu ya. Sifatnya udah gitu dari sononya. Apakah bisa kita kembangkan? Apakah bisa kita rubah? Jawabannya tentu saja bisa. Jawabannya tentu saja bisa. Sifat, mari kita bahas sifat dulu gitu ya. Let's say zaman SMA dulu misalnya, teman-teman, terutama yang laki-laki nih, biasanya kita lebih, bahkan perempuan mungkin, kita lebih gampang panas tuh. Zaman-zaman SMA, zaman-zaman remaja gitu adalah apa-apa tuh gampang panas, gampang marah gitu ya, berontak sama orang tua gitu kan. Tapi seiring dengan waktu, sifat pemarah, sifat nggak sabaran itu biasanya berubah tuh. Kita menjadi lebih sabar karena umur ya, juga karena lingkungan, karena kita makin mengenal dunia luar. Biasanya sifat itu berubah. Yang tadinya kita nggak sabaran, pemarah, semakin hari, semakin waktu kita akan menjadi semakin sabar. Kemudian sifat apa lagi ya? Mungkin di antara kita nih ya, termasuk saya lah, dulu tuh orang nggak teliti banget saya jadi orang. Pokoknya amburadul lah. Pokoknya kalau ngerjain soal tuh zaman sekolah yang penting selesai. Nggak diteliti lagi bener apa enggak jalannya, atau misalnya pas ujian gitu UAS, UTS, yang penting cepet. Pokoknya kalau udah ngerjain udah nggak dicek-cek lagi, nggak teliti. Tapi seiringnya waktu gitu ya, nyari cepetnya tapi nggak teliti, akhirnya nilainya jeblok.
Akhirnya lama-lama kan kita belajar ya, saya belajar bahwa enggak nih, nggak boleh penting cepat, tapi harus teliti. Nah, setelah belajar untuk lebih teliti dan lebih teliti, ternyata memang hasilnya akan menjadi lebih baik. Hasilnya menjadi lebih baik. Karena, oh iya ini salah nih, jawabannya bukan B, tapi mestinya C. Gue salah baca nih tadi, atau gue salah ngitung nih kalau matematika gitu ya. Jadi, sifat yang tadinya tidak teliti akhirnya menjadi lebih teliti. Itu kemudian dipertajam karena kebetulan misalnya kayak saya bekerja di bidang akuntansi, yang ketelitian itu adalah mutlak. Jadi seperti itu. Ketika sifat bisa dirubah, bagaimana dengan kebiasaan? Balik lagi saya coba mengambil contoh diri saya sendiri, sampai dengan tahun 2000, walaupun bukan perokok berat, saya masih ngerokok. Saya masih ngerokok pada saat itu, sampai kemudian saya bekerja di tahun 1999 sampai 2000 itu, saya bekerja di bengkel. Jadi staff back office-nya tapi di bengkel, sehingga kalau mau ngerokok itu mesti jalan dari kantor ke halaman depan, lumayan jauh. Sehingga lama-lama, dan juga ada alasan lain yang lebih penting sebenarnya. Akhirnya kebiasaan saya merokok hilang karena satu bungkus rokok 3 hari aja nggak habis gitu kan. Akhirnya kan mubazir banget nih, dan gak usah ngerokok gitu. Atau mungkin ada orang-orang yang kebiasaannya habis makan terus ngerokok gitu ya. Tapi kan bisa aja tuh. Pertama dia menghilangkan merokok habis makan, dan lama-lama dia akan menghilangkan kebiasaan dia merokok, seterusnya semuanya dihilangkan. Jadi kalau menurut saya pribadi dari dua contoh itu, sifat dan kebiasaan bisa berubah. Dan kalau sifat dan kebiasaan bisa berubah, maka soft skill kita juga bisa berubah dan berkembang. Seperti tadi, buat jadi seorang pemimpin misalnya, kesabaran itu mutlak. Walaupun tidak selamanya harus sabar. Kadang-kadang seorang pemimpin juga harus marah gitu ya. Kemudian ketelitian. Seorang pemimpin nggak bisa dalam soft skill leadership atau kepemimpinan, seorang pemimpin tuh harus lebih teliti dalam mengambil keputusan. Teliti bukan lambat ya, teliti. Dia harus teliti dalam menganalisa keadaan sehingga keputusan diambil akan baik hasilnya. Seperti itu. Misalkan seperti itu. Jadi kesimpulan saya adalah soft skill ya bisa berubah dan berkembang. Kebiasaan dan sifat itu bisa berubah dan berkembang. Tinggal tergantung ke masing-masing individunya. Pertanyaan berikutnya adalah kenapa sih kita harus berkembang, harus berubah? Kalau memang nggak ada manfaatnya, ngapain berkembang dan berubah gitu kan ya, gampangnya. Ngapain capek-capek harus berubah dan berkembang kalau nggak ada manfaat apa-apa? Jawabannya yang pertama adalah sudah saya sampaikan di slide sebelumnya, yaitu makin tinggi level pekerjaan dan tanggung jawab, soft skill akan makin dibutuhkan. Itu pasti. Itu pasti. Tadi contohnya ya, si montir jadi kepala montir. Begitu dia jadi kepala montir, soft skill dia harus ditambah tuh. Nggak cuma mandiri, tapi harus leadership-nya harus bagus. Pemecahan masalahnya harus bagus. Karena dia memimpin orang, dia diandalkan oleh anak buahnya. Sehingga dia harus menambah kemampuan soft skill-nya dan ragam soft skill-nya. Kemudian makin berkembangnya usaha mandiri, soft skill juga akan makin dibutuhkan. Ini maksudnya apa? Maksudnya begini. Andai kata kalian mempunyai usaha sendiri, misalnya gini deh, saya ambil contoh ya. Misalnya saya nih tukang mie, cuman punya satu gerobak mie. Pokoknya yang saya pikirin bagaimana setiap harinya saya keliling laku 50 porsi dalam sehari gitu kan ya. Nah, ketika saya hanya mempunyai satu gerobak mie, cuman itu yang saya pikirin, cuman itu yang jadi target saya. Ketika kemudian usaha saya berkembang, saya mempunyai 5 gerobak mie yang kemudian dibantu oleh 4 orang karyawan yang ikut keliling juga, atau malah 5 karena saya sudah tidak keliling, maka saya tidak hanya bisa berpikir bagaimana caranya ngabisin 50 mangkok atau menjual 50 mangkok mie ayam untuk masing-masing gerobak. Enggak, karena di samping itu saya juga harus mampu memimpin, mengendalikan karyawan saya sehingga mereka bisa bekerja dengan baik.
sehingga mereka bisa berjualan dengan baik, sehingga mutu mie ayam yang mereka sajikan kepada pelanggan tetap baik. Saya juga harus kreatif berpikir bagaimana caranya mengatur area jualan 5 orang ini sehingga tidak berbenturan misalnya. Saya juga harus mengatur atau berpikir bagaimana caranya jualan saya lebih variatif atau lebih enak atau lebih atraktif misalnya gitu kan ya. Dan itu dibutuhkan soft skill, kepemimpinan, kreativitas, itu dibutuhkan. Seiring makin berkembangnya usaha yang kita kelola, yang kita punya. Nah, kemudian pertanyaannya balik lagi. Kita mau berkembang apa enggak? Itu aja kan. Karena mungkin ada orang-orang yang berpikir, ngapain gue belajar lagi? Bisnis gue aja udah berkembang gitu kan. Atau bisnis gue aja udah oke, gue udah puas dengan hasil gue yang sekarang. Nah, masalahnya adalah, mari kita melihat sekarang. Misalnya si tukang mie nih tadi nih, saya gitu ya, tukang mie tadi. 10 tahun yang lalu mungkin dengan berdagang gerobak keliling saya bisa berjualan 50 mangkok mie ayam habis setiap hari. Tapi apakah 5-10 tahun ke depan dengan cara yang sama, dengan produk yang sama, saya bisa melakukan itu? Saat ini misalnya, jawabannya enggak. Dengan tidak belajar, posisi saya tidak tetap di situ. Belum tentu saya bisa menjual 50 mangkok mie ayam hari ini. Mungkin kurang, 30, mungkin 20. Kenapa? Satu misalnya, saingan saya sudah menambahkan pangsit sama bakso misalnya. Saingan saya sudah lebih banyak pastinya. Kemudian ada juga saingan saya yang sudah menggunakan jasa GoFood, GrabFood. Sehingga mereka bahkan tidak usah berkeliling. Mereka cukup ada di satu tempat, mangkal, tapi disamperin tuh sama GoFood, sama Grab, sama pesanan-pesanan online. Sehingga jangan-jangan mereka bisa, dengan tidak berkeliling aja, mereka bisa berjualan atau lebih dari 50 mangkok. Lebih dari yang saya dapatkan dengan saya cuma berusaha keliling gerobak sendiri, nggak pakai GoFood, nggak nambahin bakso sama pangsit misalnya, mungkin tidak akan sama hasilnya dengan 10 tahun yang lalu. Karena saingan makin banyak yang lebih enak gitu kan ya, banyak yang lebih praktis. Sedangkan saya masih pakai cara yang sama misalnya dengan 5 atau 10 tahun yang lalu. Maka yang saya dapat mungkin akan lebih sedikit ketimbang dari yang saya dapat 5 sampai 10 tahun yang lalu, seperti itu. Jadi, pada saat kita tidak mau berubah, tidak mau belajar, tidak mau berkembang, jangan-jangan yang kita dapat tuh bukannya sama seperti yang dulu, tapi malah mundur. Karena dunia di luar kita makin berkembang dan makin maju. Jadi pada saat kita diam, sesungguhnya kita sedang berjalan mundur, seperti itu. Oke, seperti itu alasannya kenapa kita harus berubah dan berkembang, terutama dari sisi soft skills. Oke. Kemudian, seperti yang saya sampaikan di depan tadi, seri ini akan terdiri dari 5 sesi, atau ada 4 sesi berikutnya, di mana 4 sesi berikutnya kita akan membahas mengenai masalah atau mengenai hal keterampilan berkomunikasi dan networking, kemudian leadership, manajemen waktu dan adaptif, kemudian kreatif, kritis, dan analitis. Kemudian untuk sesi yang terakhir atau yang kelima adalah bagaimana menyusun CV, melakukan interview, dan menjalani dunia kerja. Kurang lebih akan seperti ini materinya, mungkin juga atau tidak menutup kemungkinan akan adanya penyesuaian sering waktu nanti dan kebutuhan. Insya Allah kita bisa lakukan 4 minggu ke depan. Kalau tidak ada halangan, semoga dilancarkan sehingga kita bisa menyelesaikan tepat waktu dalam 5 minggu ini. Selesai seri 1 untuk soft skill. Demikian. Demikian dari saya, terima kasih. Silahkan kalau ada masukan, ada saran, ada pendapat yang lain, silahkan disampaikan. Dari saya cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.